Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana teman-teman, kabarnya sehat selalu ya untuk kita semua. Mungkin buat kalian yang sedang mikir, sedang pusing gimana cara menghapus data pinjol karena sudah telat bayar dan gak mampu bayar nih. Terus karena sebar data, ya, diteror DC sampai disomasi. Tenang ya, lu nggak sendiri. Banyak banget yang galau soal ini. Tapi jujur aja nih, cara paling ampuh buat menghapus data pinjol dari pinjol itu sebenarnya ada di diri lu sendiri. Bukan ganti nomor, bukan hapus WhatsApp dan hapus email. Nah, percuma itu di luarnya aja. Jadi gini, gua mau kasih tahu yang paling bener-bener cara menghilang dari pinjol selama ini adalah lu mungkin sibuk cari buat ngilangin jejak. Padahal intinya bukan di situ. Kenapa sih lu panik? Karena lu masih mikir omongan DC. Notifikasi soal somasi lah, atau ancaman sebar data. Padahal semua itu cuma sugesti di pikiran lu aja. Gak bakal ada DC yang tiba-tiba muncul di depan pintu rumah lu cuma gara-gara lu baca WA DC pinjol, enggak. Nggak bakal ada proses hukum cuma gara-gara lu terima somasi dari email. Dan data lu nggak akan disebar semua kontak cuma karena ngancem begitu, enggak. Itu semua cuma trik mereka buat neken diri lu dari dalam. Yang paling penting itu menstabilkan pikiran lu. Kenali dulu apa sih penyebab lu nggak bisa bayar pinjol. Apakah ini fakta hidup emang lagi sulit? Kalau iya, lu harus berdamai sama diri lu sendiri. Jangan biarin ketakutan ini terus menyiksa lu. Lu nggak akan bebas kalau lu nggak ngelawan pikiran buruk itu. Nah, sampai situ paham ya teman-teman. Nah, jadi gini, percuma ganti kartu, hapus WhatsApp, hapus email, kalau ketakutan itu masih abadi di pikiran lu. Lu selalu dramatis, lu selalu ngaco pikirannya. Jadi, cara paling benar buat lepas dari masalah pinjol, ya hapus ketakutan di pikiran lu sendiri. Misalnya, lu takut Desi datang ke rumah. Kenapa takut? Oh, mungkin karena nggak mau orang tua tahu. Nah, PR lu itu di kejujuran. Mau nggak mau, lu harus cerita ke keluarga. Itu bikin ngilangin beban pikiran lu. Lu jujur sama keluarga-keluarga lu yang ada di rumah. Atau lu takut datanya disebut sama HRD kantor, atau akhirnya dipecat. Ya udah, lu hadapin HRD lu di kantor lu. Lawan semua ketakutan itu di pikiran lu. Setelah lu lawan, lu akan dapat hasilnya. Alihkan fokus lu itu. Jangan cuma fokus ke satu hal itu aja. Kurangi baca-baca komen-komen negatif, ya. Kurangi dengar omong-omongan yang nggak baik, yang bikin panik. Fokuslah pada apa yang harus lu lakuin hari ini. Bekerja, kumpulin uang, dan kalau sudah terkumpul, ingat, itu buat bayar utang lu. Terus, kalau lu masih sibuk nyari jasa penghapus data, cari jasa galbay, cari jasa joki pinjol, atau gimana pun lah, itu artinya lu masih dalam jebakan penipuan di luar sana. Lu masih terjebak dalam pikiran lu sendiri. Banyak banget orang yang manfaatin kepanikan lu buat cari duit. Karena nawarin jasa hapus data, jasa backup data, apalah gitulah. Karena gara-gara lu panik. Lu kayak orang sakit, apapun obat yang lu kasih, lu telan. Nah, gimana kalau obat yang lu minum itu racun? Itu justru bikin lu makin hancur. Nggak ada yang bisa hapus data pinjol, kecuali pinjolnya tutup. Itu aja, titik. Itu pun harus ada proses likuidasi yang jelas. Nggak ada juga yang bisa backup data utang lu, nggak ada. Yang mereka bisa lakuin itu justru ngambil sisa uang di kantong lu. Mereka minta uang jasa, minta uang per aplikasi, bahkan ngajak lu pinjam lagi. Itu jasa joki galbay. Singkatnya, ini semua ladang usaha buat para penipu. Kalau lu percaya sama hal kayak gini, ya silahkan. Berarti lu udah 2 kali kena jebakan. Utang pinjol lu belum beres, pertama. Sekarang masuk ke dunia penipuan. Nah, sekarang fokus saja pada solusinya. Berdamai aja sama diri sendiri. Itu sudah menghapus ketakutan lu di pikiran lu. Ingat ya, lawan terberat lu adalah diri lu sendiri. Lu yang ketakutan, lu yang mikirin, lu yang cemas, lu yang sibuk cari solusi. Padahal solusinya ada di sini. Berdamai dengan diri sendiri, ikhlas menerima takdir ini. Ini memang kecerobohan atau kebodohan kita ya, tapi ini juga bagian dari perjalanan hidup. Anggap aja ini cara Tuhan buat ingetin lu buat jadi lebih baik. Lu terlilit utang online, terjebak di dunia pinjol. Ini proses yang diizinkan Tuhan buat memperbaiki diri lu. Ikhlasin aja deh. Ikhlas, terima takdir itu. Jangan terlalu banyak bersandiwara kalau duitnya nggak ada. Jangan ngaku-ngaku masih kaya kalau duitnya nggak cukup. Jangan ngaku-ngaku berduit, itu cuma bikin lu menderita sendiri. Bikin lu nutup-nutupin semuanya. Orang yang nggak terima datanya disebar atau didatangin DC itu biasanya adalah orang-orang yang nggak jujur sama diri sendiri. Akhirnya,
lu malah berlawanan sama pikiran lu sendiri. Dan pikiran itu akan menghantam lu habis-habisan tanpa belas kasihan. Kenapa? Karena lu ngikutin drama itu. Lu selalu percaya sama pikiran-pikiran jahat, aset mau dijual, mau dipenjara, dijikat di jalan, keluarga dicelakai, dan lainnya. Semua pikiran itu jadi jahat akhirnya. Nah, contohnya aja nih, ada yang nanya ke gue, Bang, saya udah nggak mampu bayar di Akulaku, Kredivo, sama Adupundi, atau di Tunaiku. Kira-kira ada nggak sih Bang, ada DC-nya? Saya takut. Ini jelas-jelas bilang nggak mampu bayar, tapi yang ditanyain DC. Takut orang tua tahu, takut tetangga tahu, takut teman-teman tahu, takut divonis miskin. Ini yang dia tutup-tutupi. Dan itu jadi beban berat buat dia. Kesulitan lu hadapi hari ini bukan gara-gara pinjol, bukan gara-gara orang lain, tapi gara-gara pikiran lu sendiri yang jahat. Pinjol itu nggak pernah nyubit lu kan? Jadi gue harap lu yang masih cari hapus data, pengen jasa joki galbay, urungkan niat lu. Lebih baik kita fokus ke poin ini aja. Poinnya adalah kita nggak mampu bayar utang karena kita udah nggak punya duit. Sekarang PR kita gimana caranya duit yang nggak ada ini jadi ada. Utang itu bisa dinegosiasi nantinya. AFPI sendiri bilang kok, kalau lu masih ada etikat baik buat nyelesain, mereka siap menjembatani. Mereka bilang pasti bantu kok, ya. Ya lu cari di internet bagaimana untuk nelpon ke CS ke AFPI-nya. Kalau lu bilang duit saya udah nggak ada bang, ya kerja. Jangan mikir cara hapus data atau menghilang. Hal itu nggak ada dan lu ditipu. Jadi sekian dulu video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Akhir kata dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.